Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai analisis penerapan imbalan kerja pada perusahaan go public. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama saya, Atika Fauzanabila dengan NPM akhir 126. Yang kedua ada Reki Dwi Mahendra Putra dengan NPM akhir 336. Dan yang ketiga ada Teresa Laksmi Widya S dengan NPM akhir 288. Baik, di sini untuk perusahaan jasa, kami mengambil laporan keuangan tahun 2023 dari PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Nah, di sini pada laporan keuangannya di sini tuh terdapat informasi bahwa perhitungan imbalan pasca kerja untuk tahun 2023 dan 2022 dihitung masing-masing oleh aktuaris kantor konsultan Aktuaria Nurijuan dan aktuaris kantor konsultan Aktuaria Riana dan rekan. Nah, di sini terdapat informasi untuk penilaian imbalan kerja. Nah, yang pertama untuk usia pensiun normal yaitu 57 tahun untuk tahun 2023 dan 2022. Untuk tingkat diskonto di tahun 2023 sebesar 6,84% dan tahun 2022 sebesar 7,25%. Nah, tingkat diskonto ini mengalami penurunan sebesar 0,41%. Nah, tingkat diskonto yang lebih rendah ini berarti perusahaan akan menggunakan tingkat pengembalian yang lebih kecil. Nah, hal ini menyebabkan meningkatnya nilai kewajiban imbalan kerja di masa depan karena penurunan tingkat diskonto menghasilkan kenaikan present value dari kewajiban tersebut, sehingga beban perusahaan pun akan meningkat. Yang untuk tingkat kenaikan gaji di tahun 2023 sebesar 8% dan tahun 2022 sebesar 7%. Nah, tingkat kenaikan gaji mengalami peningkatan 1%. Kenaikan gaji ini mungkin untuk menjaga loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Untuk tingkat imbal hasil aset program DPLK di tahun 2023 dan 2022 tetap stabil sebesar 5%. Untuk estimasi rata-rata sisa masa kerja karyawan di tahun 2023 sebesar 18,11 dan tahun 2022 sebesar 12,39. Estimasi sisa masa kerja rata-rata ini mengalami peningkatan sebesar 5,72 di tahun 2023 dengan estimasi sisa masa kerja rata-rata yang lebih tinggi, maka estimasi sisa masa kerja rata-rata menjadi lebih panjang daripada tahun 2022, sehingga perusahaan dapat mendiskonto imbalan kerja yang akan dibayarkan dalam jangka waktu yang lebih lama. Hal ini dapat membuat kewajiban imbalan kerja yang tercatat menjadi lebih rendah pada tahun berjalan. Untuk tabel mortalitas perusahaan menggunakan 100% TMI 4 di tahun 2023 dan tahun 2022. Untuk tingkat kecacatan perusahaan menggunakan 5% TMI 4 di tahun 2023 dan 2022. Penggunaan tabel mortalitas ini mengindikasikan bahwa perusahaan memperhatikan faktor mortalitas dan kecacatan dalam perhitungan kewajiban yang dapat memengaruhi estimasi jumlah manfaat yang dibayarkan di masa depan. Nah, perusahaan ini menggunakan metode program pensiun iuran pasti yang dikelola oleh DPLK Manulife Indonesia, yang dimana karyawan melakukan pembayaran iuran pensiunan, dan pembayaran manfaat ini akan dibandingkan antara program pensiun dan ketentuan perundang-undangan, dan nilai yang lebih tinggi akan digunakan. Saya akan menganalisis PT Sumber Avaria Wijaya Tbk. Menganalisis ini yang pertama ada tingkat bunga diskonto. Di 2022 ini sebesar 7,35% sampai 7,70% per tahunnya, mengalami penurunan di 2023 sebesar 6,90% sampai 7,00% per tahunnya. Hal ini karena penurunan tingkat diskonto meningkatkan present value dari kewajiban sehingga beban perusahaan menjadi lebih besar. Lalu ada tingkat kenaikan gaji atau upah. Di tahun 2022 sebesar 4% sampai 8% per tahunnya, mengalami kenaikan 5 sampai 6%. Di 2023 ini dikarenakan kenaikan ini ada perubahan dalam estimasi yang mungkin dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan untuk menjaga loyalitas karyawan serta mempertimbangkan inflasi dan kondisi ekonominya.
Lalu ada usia pensiunnya, ini sangat normal di 2022 dan 2023 ini sama di umur 55 tahun. Lalu ada tingkat kematian. Tingkat kematian ini 2022 sama 2023 sama menggunakan tabel TMI 2019. Nah, menggunakan ini tuh bahwa perusahaan memperhitung faktor kematian dalam mengestimasi kewajiban imbalan pasca kerja. Hal ini dapat mempengaruhi estimasi manfaat yang harus dibayarkan di masa mendatang, di mana mortalitas dan kecacatan karyawan menjadi pertimbangan dalam perhitungannya. Makasih. Saya akan menganalisis PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Untuk tingkat diskonto 2023 terdapat 6,50% sampai 7%, sedangkan 2022 6,50% sampai 7,50%, yang dimana mengalami penurunan. Ketika tingkat diskonto turun, perusahaan harus menyisihkan dana yang lebih besar untuk memenuhi kewajiban pensiun atau imbalan pasca kerja karyawan, karena nilai sekarang dari pembayaran masa depan menjadi lebih tinggi. Untuk tingkat kenaikan gaji 2023 dan 2022 sebesar 5%. Untuk umur normal pensiun 2023 dan 2022 adalah 55. Dan untuk tingkat mortalitas dari tabel mortalitas Indonesia di tahun 2023 dan 2022 sebesar 100% TMI 4. Nah, selanjutnya yaitu adalah ringkasan mengenai perbandingan dari ketiga perusahaan yang telah dijelaskan. Pada tingkat diskonto, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk mengalami penurunan dari 7,25% tahun 2022 menjadi 6,84% tahun 2023. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk mengalami penurunan dari 7,35% sampai 7,70% tahun 2022 menjadi 6,9% sampai 7% tahun 2023. PT Adaro Energi Indonesia Tbk mengalami penurunan kecil pada batas atas dari 7,5% 2022 menjadi 7% 2023. Nah, PT Adaro Energi Indonesia Tbk ini memiliki tingkat diskonto relatif lebih stabil. Hal ini dapat membantu perusahaan merencanakan kewajiban jangka panjang dan memberikan perkiraan biaya yang lebih diandalkan. Untuk tingkat kenaikan gaji, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk memiliki kenaikan gaji sebesar 8% tahun 2023. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk memiliki kenaikan gaji sebesar 5% sampai 6%. PT Adaro Energi Indonesia Tbk memiliki kenaikan gaji stabil sebesar 5%. Jadi PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk memberikan kenaikan gaji yang lebih tinggi, yaitu 8%, yang dapat memberikan manfaat lebih baik bagi karyawan dalam jangka panjang. Untuk usia pensiun normal, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk memiliki usia pensiun normal 57 tahun, sedangkan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk dan PT Adaro Energi Indonesia Tbk memiliki usia pensiun normal 55 tahun. Jadi PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk memiliki usia pensiun yang lebih lama, yaitu 57 tahun, sehingga memberikan potensi manfaat lebih besar dalam jangka panjang. Nah, kesimpulannya yaitu PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk memiliki penerapan imbalan kerja yang lebih baik untuk karyawan dari segi kenaikan gaji dan usia pensiun. Namun jika mempertimbangkan stabilitas perusahaan, maka PT Adaro Indonesia Tbk juga baik karena stabilitas tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang stabil. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.